warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zukrufu Rahma dari SMA Negeri 79 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Ini teman saya. Saya Rabiah Al-Adawiyah, guru matematika dari SMA 79 Jakarta. Hari ini kami akan melakukan praobservasi. Baik, Ibu Robiah, nanti saya akan masuk di kelas Ibu Robiah Ya. untuk mengobservasi supervisi akademik. Ya. Di kelas berapa ya Ibu? Saya akan mengajar hari ini di kelas 10-4. 10-4. Pelajaran matematika. Ya. Materinya apa ya Bu? Materinya tentang trigonometri. Trigonometri. Boleh diceritakan apa sih tujuan pembelajaran hari ini Bu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar murid-murid bisa menentukan nilai-nilai dari trigonometri, sin, cos, tan, kotangan, sekan, kosekan. Baik, itu tujuannya ya Bu ya. Ya. Kira-kira dalam pembelajaran hari ini area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu? Area pengembangannya di sini saya ingin memfokuskan anak-anak terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Memfokuskan di sini saya sebelum masuk materi saya akan melakukan senam otak yang gunanya agar motivasi mereka terbangun. Mungkin yang sedang ngantuk jadi semangat sebelum masuk materi seperti itu. Selanjutnya di sini sih saya juga akan melakukan metode. Kan sebelumnya saya kan belajar menggunakan metode konvensional. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti metode saya dengan metode project based learning. Oke, jadi Ibu Robiah hari ini akan melakukan pembelajaran di kelas 10-4 dengan menggunakan project based learning. Kira-kira alasan apa sih Ibu mengganti dari konvensional ke metode ini, project based learning? Alasannya apa Ibu? Selama saya mengajar di 10-4, di sini anak-anaknya kan memang nilainya ada yang pinter, ada juga yang biasa saja. Nah, di sini saya ingin membangun nilai dari anak-anak yang biasa saja. Nah, yang saya lihat anak-anak yang nilainya biasa saja bukan berarti mereka tidak bisa, tapi mereka memang lebih ke minat dan bakatnya ini ke arah yang lebih seru. Menurut saya kalau misalkan ketika mengerjakan soal hanya ke kertas saja, bagi mereka ini kurang menantang atau kurang seru. Nah, di sini saya mencoba untuk merepair atau membandingkan dengan metode yang project. Jadi setelah mereka menyelesaikan soal, mereka membuat hasil karya mereka ke dalam bentuk project. Ada yang bentuk video, ada yang bentuk mind mapping, dan ada juga yang HPS biasa. Iya, jadi selama ini Ibu melakukan evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Jadi akhirnya Ibu bisa menemukan bahwa sepertinya metode pembelajaran harus diubah gitu dengan cara yang lebih menarik seperti itu. Betul. Kira-kira strategi apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini? Strateginya adalah yang pertama saya membuat kelompok terlebih dahulu sesuai minat dan bakat. Sebelumnya saya sudah melihat nama anak-anaknya, lalu saya kelompokkan. Kelompok pertama ini proyeknya adalah membuat video, kelompok kedua ini proyeknya membuat mind mapping, dan kelompok ketiga saya susun kelompoknya membuat jawabannya di kertas HPS biasa. Ya, jadi Ibu sudah melakukan pengelompokan ya berdasarkan minat mereka ya. Kemudian Ibu bagi berdasarkan kelompok tadi minat, kemudian setiap kelompok itu mendapatkan project. Projectnya sesuai dengan minat mereka. Ya, dengan harapan nilai anak-anak yang sebelumnya biasa saja atau di bawah menjadi lebih baik, karena kan ini kan membuat mereka lebih seru gitu kan ya, daripada mengerjakan latihan atau soal di kertas biasa. Iya betul ya, dengan kegiatan yang menarik dan seru pastinya mereka akan termotivasi kembali. Boleh Ibu ceritakan nanti langkah-langkah pembelajarannya seperti apa Ibu? Nanti pertama ketika masuk kelas saya akan melakukan senam otak sebelum masuk materi, senam otak. Lalu setelah melakukan senam otak, anak-anak mulai fokus dan mulai termotivasi. Saya juga akan memberikan sedikit materi, dan jadi tidak materi full, jadi materi lalu bertanya, materi lalu bertanya. Jadi ada dibangun ada gitu. Komunikasi yang ada komunikasi dua arah. Jadi ya. tidak kan sebelumnya kan hanya konvensional, hanya saya dari menjelaskan, Ibu gitu ya, hanya dari lalu guru. anak-anak mendengarkan. Nah, di sini saya akan membangun komunikasi dua arah. Nah, setelah itu di sini saya akan lanjut untuk membuat kelompok sesuai minat dan bakat. Nah, selanjutnya mereka berkumpul menentukan ide-ide masing-masing dan akan
dikumpulkan sesuai waktu yang saya tentukan. Iya, jadi kalau misalnya Ibu mengambil langkah untuk membuat project based learning ini agar anak-anak ketika dalam kelompok mereka bisa bekerja dengan maksimal seperti Iya, betul, itu ya Bu betul, ya. betul. Ya karena mereka bisa yang pintar bisa saling membantu Betul, gitu ya. Mereka juga lebih semangat dengan temannya seperti itu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, kemudian anak-anak diberi tanggung jawab Bu terhadap tugas ini tentunya ya Bu ya. Iya. Seperti apa tanggung jawab yang diberikan Bu? Saya akan bilang maksudnya kalau misalkan ini tugasnya ini A atau proyeknya ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya sampaikan seperti itu, Bu Rahma. Ibu memberikan waktu seperti itu? Iya, saya memberikan berapa waktu. lama waktu yang diberikan kepada mereka untuk mengerjakan proyek ini? Sampai pertemuan selanjutnya, kalau mungkin sekitar 3 hari, Bu Rahma. 3 hari ya. Jadi untuk membuat proyek ini Ibu memberikan tanggung jawab 3 hari. Iya. Mereka dalam 3 hari ini bisa bertanya kepada Ibu ya? Bisa tentunya ya. Jadi bisa lewat WhatsApp, karena kan saya kan memang memfasilitasi mereka untuk bertanya lewat WhatsApp. Seperti itu ya. Baik, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan pembelajarannya, tujuan dan strategi yang udah Ibu persiapkan bisa Ibu lakukan nanti pada pembelajaran nanti dan tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai ya. Seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih semuanya. Demikianlah kegiatan praobservasi yang sudah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dua kelasnya Pak Is dibuka ya. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini agar benar-benar dapat dari bermanfaat, berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dalam hati. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Nggak ada ya? Yaki. Tapi kenapa? Izin ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kalian berdiri dulu deh semuanya, diri, semuanya diri. Ya, semuanya yang belakang dulu. Kita mau sedikit senam otak ya. Senam otak. Caranya angkat tangan kalian. Semuanya angkat tangannya. Oke, semuanya sudah mengangkat tangan di atas. Nah sekarang kita akan coba kayak gini. Tet. Bisa nggak? Bisa dong. Jadi tangan kanannya nembak, gantian. Tangan kanan yang nembak, tangan kanan yang dua, tangan kiri yang nembak, bisa? Tet. Ini tambah sama otak, coba. Tet. Ayo, Ayo semuanya. Jika bisa ya. Gini, tangan kanannya dua, tangan kiri nembak. Gantian, tangan kiri dua, tangan kanan nembak. Coba, tet. Bisa nggak? Bisa, Bu. Siapa yang nggak bisa coba? Bisa, dua, tembak. Coba, siapa yang bisa coba maju ke depan? Bisa coba. Bagian Bu, bisa bagian. Saya mau bagian. Ini teman bagian. Tet.
kuadran berapa? 1. Lalu 90 derajat itu 180 derajat kuadrat? 2. Lalu 180 ke 270 kuadrat? 270 ke 360 kuadrat? Nah, di sini kita ingat di kuadran 1 yang positif itu semuanya, ingat kan? Ya. Yang positif semuanya, trigonometri, sin, cos, tan, kotangan semuanya positif. Lalu di kuadran 2 yang positif siapa? Sin. Sin. Di kuadran 3? Cos. Kuadran 4? Jadi all sin tan cos, ingat ya? Ibu mau review juga pelajaran kemarin. Alfa itu di sini kan? Dan sumbu x itu, sumbu x yang ini mewakili titik apa? Titik A, ya nggak? Ingat nggak? All sin tan cos, oh iya minta makasih ada all sin tan cos. Jadi bukan all sin cos tan, all sin tan cos. Ingat nggak? All sin tan cos, ya kan? Kos-kosan. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Alfa itu selalu berada di kuadran 1. Nah, titik A ini dia selalu berada di sumbu A. Kalau dia ada di sini berarti positif, kalau di sini berarti Negatif. Kalau yang sumbu B namanya titik apa? B. Namanya sumbu Y kan? Sumbu Y itu ada titik B. Nah, sekarang berarti ini X, Y-nya berarti A, B, bener gak? R-nya ya tetap R gitu kan? Berarti sinnya untuk alfa itu di sini ya. Untuk yang sebutnya alfa, sinnya apa rumusnya? Y per R. Berarti Y itu siapa? B dong. Iya dong. Berarti B per R. Kalau cos apa? Rumusnya? X per R. Karena X-nya A berarti A per R, paham? Lalu yang tan Y per X. Karena Y-nya adalah B, X-nya adalah A, berarti B per A. Sampai sini paham nggak? Nah, selanjutnya Bu, kalau misalkan sin 90 min alfa gimana Bu cara nyarinya? Nah, berarti alfanya menjadi alfanya fokusnya ke 90. Berarti alfanya yang ini, bukan yang ini, paham ya? Fokus nih di sini nih. Lihat ya nih. Kalau 90 min alfa, berarti alfanya yang ini. Jadi kan? Berarti yang menjadi sumbu X adalah dia, paham? Yang menjadi sumbu X adalah dia. Yang menjadi sumbu Y adalah X, paham nggak? Berarti ini tetap B, ini tetap A. Hanya saja X-nya adalah B, ya kan? Lalu Y-nya adalah A, R-nya tetap R, nyambung? Nyambung. Maka yang menjadi sin kan Y per R, tetap kan? Berarti Y per R adalah A dong? Ya nggak? A per R. Yang menjadi cos X per R. Berarti B per R kan? Ya nggak? Nah, yang menjadi tan Y per X berarti B per A, nyambung kan nih? Fokus ya. Nah, di sini dengan kata lain sin berarti yang ini dong. Sin 90 kurang alfa dia sama dengan cos alfa, nyambung nggak? Nyambung kan nih? Nyambung. Sekali lagi, dengan kata lain cos 90 min alfa nilainya akan sama dengan siapa? Sin sama-sama B per R, ya nggak? Berarti sin alfa. Selanjutnya tan B per A akan sama dengan siapa? Tan 90 min alfa akan sama dengan kotangan dong. Kotangan dari alfa. Kotangan dari alfa kan A per B, bener nggak? Nah, selanjutnya kotangan 90 min alfa akan sama dengan tan alfa. Nah, di sini konsepnya aja, Ibu akan mengajarkan cara mudahnya. Nah, cara mudahnya adalah kalian lihat nih, fokus ya dari kalian kan. Ini konsepnya aja. Takutnya kalian nanya, Bu, kok bisa kayak gitu, dari mana asalnya? Siapa tahu gitu kan? Di sini Ibu akan ngajarin cara mudah mengerjakannya. Jadi fokus semuanya, fokus. Kalau ini kan sin 90 min alfa. Kalau 90 min alfa, ini kan 90 ya, fokus ya.
alfa di kuadran 1. 90 min alfa di kuadran 1. 90 plus alfa di kuadran 180 minus alfa di kuadran 180 plus alfa 270 minus alfa 270 plus alfa 360 minus alfa. Sampai sini nyambung nggak cara? Kalau dia minus berarti dia menuju ke 0, kalau dia plus menuju ke 360. Paham cara mainin ininya, garisnya? Nah selanjutnya kita lihat. Oke, sekarang kita lihat di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Lalu kita lihat nih, kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif. Nah di sini fokus lagi ya, lihat semuanya fokus. Kalau kita mainnya 90 ke 270 maka dia berubah. Kalau kita mainnya 180 ke 360 dia tetap. Cara ngapalinnya kayak gini aja. Kalau dia diri, ini kan diri ya. Kalau dia diri kan dia bergerak, berarti dia berubah. Kalau dia tidur, ini kan tidur kan posisinya, berarti dia tetap. Maksudnya apa sih Bu? Kayak gini nih. Ini kan sin 90 min alfa berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan jadi cos, cos jadi tan, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cos, cos jadi tan. Jadi kamu nggak perlu menghafal, cukup kamu lihat cara gampangnya. Nah gimana maksudnya? Nah kalau sin 90 min alfa karena dia landasannya 90 berarti tidur atau diri? Diri, maka dia berubah jadi cos. Cos 90 min alfa karena hanya 90 berarti dia diri kan berubah jadi sin. Sama sin 90 plus alfa karena dia namanya 90, sin berubah jadi cos. Yang membedain apaan dong Bu? Nah yang membedain adalah karena di sini semuanya positif di kuadran 1 jadi nggak berpengaruh plus minusnya. Kalau di kuadran 2 lihat ya, karena dia hanya sin yang positif berarti di sini ya sin ke perubahannya aja yang positif, selebihnya negatif, nyambung. Nah misalnya gini nih, misalnya sin 180 minus alfa, ini di kuadran berapa ngomong? Kuadran 2 kita 180 ini kan? Ya. Minus alfa sini kan? Berarti kuadran 2, ingat kalau kuadran 2 hanya sin yang positif gitu kan? Nah karena ini meter 180 berarti berubah apa tetap? Tetap. Karena dia tidur kan? Tetap sama-sama sin alfa. Plus atau minus? Karena dia di kuadran? Nyambung apa enggak? Nyambung. Sekali lagi pelan-pelan aja. Misalnya sin 270 minus alfa. Sekarang kita lihat ini di kuadran berapa? Kuadran 3 hanya siapa yang positif? Tan yang positif, pintar. Ini berubah atau tetap? Berubah. Kan sekarang pintar banget nih. 270 karena dia tidur berarti dia karena dia berdiri berarti dia sin jadi apa? Cos alfa. Plus ada min. Kita nyambung kan nih? Sekali lagi ya. Misalnya tan 270 minus alfa berarti berubah atau tetap? Jadi apa? Ayo. Jadi tan. Dari kos. Bukan kos, Tangan. Nah, plus atau min? Min. Plus. Plus sama ini berapa? 4. Berapa? 3. Oh iya. 20 minus alfa nyambung nggak? Nyambung. Plus kan? Nanti lagi perubahannya. Nah sekarang kita lihat contoh soal nih, fokus ya. Jika cos 20 derajat sama dengan P, lihat ya. Berapa sin 110? Nah boleh nggak sin 110 ini diubah menjadi sin 90 plus 20? Boleh nggak? Boleh. Berarti 90 plus alfa dong, bener nggak? Betul. Yang jadi alfa 20 kan? Iya. Nah berarti berubah atau tetap? Berubah. Sin 90 plus 20. Berubah dong. Ayo, berubah karena dia namanya Beda. 10. Berubah jadi apa? Kuadran 2 kan jadi apa kata Min? Apa? Perubahannya positif. Berarti cos alfa, alfanya 20, berarti cos 20 kan
derajat dapat dari, boleh nggak? Cos 90 tambah 15 ini boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Oh, enggak tahu. Boleh kan? Boleh kok. Nah terus ini berubah atau tetap? Berubah. Karena mainnya 90. Jadi apa? Cos. Sin 15 plus atau min? Min. Berarti jawabannya adalah min. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung. Misalnya nih ada soal apa ya? Sin sampai tangan. Tanya, kos. Cos 150 derajat. Bisa nggak kita ubah menjadi cos 90 tambah berapa? Bentar. Oh, 60. Tambah 60 kan? Berarti ini jadi berapa nih? Jadi 100. Berubah nggak? Berubah. Jadi sin Sin apa? plus atau min? Min. Sin 60 berapa? Ayo. Habis. Setengah akan benar ada potongan itu. Ini Wow. setengah akan 3. Nah, ini nyambung nggak sampai sekarang? Nyambung. Sampai besok Misalnya ada anak yang tanya gini misalnya, Bu boleh nggak cos 150 ini saya nggak mau ubah kayak gini, saya maunya ubah cos 180 dikurang 30. Ada nggak yang bikin kayak gini? Ada. Boleh nggak diubah gitu? Boleh. Jadi berapa? Sama kan? Berarti kan kalau di 180 berarti dia tetap kan? Berarti cos 30 derajat. Karena dia dikurangi dari 2, berarti min cos 30. Sama kan? Setengah mati ya kan? Sama nggak? Sama. Sampai sini paham atau bingung? Ada yang mau nanya? Silakan angkat tangan. Apa ngomong? Sampai di sini paham nggak? Katanya Abon bingung. Ya udah tanya apa yang mau ditanya? Bingung. Jangan kayak gitu cepetan. Ampun. Apa mana orangnya? Ampun mari. Apa? Oh paham. Kamu tadi katanya bingung. Coba tanya Jadi Bu. kalau paham coba tanya. Saya nggak paham cara bikin kelas yang setelah apa ya? Hitung tadi ya. Nih. Misalnya apa ya? Sin apa ya namanya? Sin 135. Lihat aku semuanya cuma tulis semuanya. Sin 133 derajat bisa didapat dari sin berapa kemudian? 95 kan? Berubah atau tetap intinya? Oke, semuanya hari ini Ibu akan membagi kalian kelompok berdasarkan minat dan bakat kalian. Jadi kalian tetap mengerjakan latihannya, namun hasil karya kalian tuangkan ke dalam 3 cara atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membuat hasil karyanya berupa video. Lalu yang kedua berdasarkan mind mapping dan yang ketiga portofolio. Nah di sini Ibu akan membacakan kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama ada Faiz, Luna, Alifa, Aniesa, Atika, Catherine, Khairul, Syasifa, Jesa, Cika, Claudia. Kelompok kedua Dia, Divya, Cagi, Elda, Fahri, Farhan, Gaftan, Gracia, Jaska, Luciana, Misha. Dan kelompok terakhir atau kelompok ketiga Zaki, Aldian, Azmi, Nausya, Nurul, Nuza, Rafansyah, Tigo, Rifan, Rizik, Sanisa, Tijani, Zaki. Oke, sekarang kalian boleh berkumpul kelompoknya masing-masing ya. Jadi di sini
yaitu di dalam video ini kita menjelaskan bagaimana materi-materi yang sudah didapatkan oleh Ibu Radia. Lalu nanti kita kasih tahu cara-caranya, cara-cara simpel yang kita sudah jelaskan. Gimana sih cara cepatnya, cara mengerjakan soal yang Oke, bagus. Lanjutkan ya. Lanjutkan ini kelompok berapa saya? Kelompok 3 dengan HPS berapa ya? Udah pada ngerti? belum. Makanya maksudnya yang nggak ngerti kan diajari gitu. Belum mengerti. Ada pertanyaan ya? Dilanjutkan ya? Makasih ya. jawaban saya bisa jadikan tapi itu yang itu contohnya jadi lain beras saya pulang aja ke poinnya gitu yang kerja itu mana kalau bikin kampanye kalau bikin kampanye Kan di sini kan kan saya kan nggak punya PS. Di sini boleh jelaskan pakai berkas kan? Untuk ide boleh dikasih. Itu ide-idenya itu tentang soal-soal yang kita akan pelajari apa gitu? Ya, tentang soal-soal yang kalian akan jawab. Jadi kita bikin soalnya dulu. Apa jawabannya? Soalnya sudah nanti di depan. Jadi tinggal menjawabnya dengan hasil karyanya. Tadi kamu apa? Video. Hasil karyanya kamu tuangkan dalam video. Jadi kita tinggal menjawab. Ya. Kalau kamu mau bikin soal tambahan nggak apa-apa. Jadi mana video kan? Enggak. Terima kasih. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Nah di sini ibu mau nanya, kira-kira hari ini kita belajar apa sih? Coba siapa sih yang mau angkat tangan dari kalian? Hari ini kita belajar apa? Mulai dari Khairul apa? Iya, Sinkostan, pintar. Terus siapa lagi? saya beras sejarah putih Ya, pintar. Selanjutnya siapa lagi yang mau menjelaskan? Apa? Sudut berrelasi dalam trigonometri. Ya, pintar. Ada lagi? Tadi kayaknya 2 aja yang angkat tangan. Dah. Oke, hari ini kita belajar memang benar sudut yang berrelasi dalam trigonometri ya. Hari ini kita belajar sin, cos, tan, kotangan, sekan, kosekan dalam beberapa kuadran dan perubahannya, benar kan? Nah, ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat kelompok berdasarkan minat dan bakat kalian. Nah, di sini proyeknya kalian akan menyerahkan kepada ibu di pertemuan selanjutnya, ya kan? Nah, kira-kira di sini idenya ada yang mau menyampaikan nggak? Menyampaikan apa? Ide dari kelompok kalian. Boleh? Yang tadi saya sebutkan. Iya. Khairul mau angkat tangan, mau menjelaskan ide kelompok kamu apa? Ide apa? Jadi tadi kan saya kelompoknya mendapatkan peran video. Ya. Nah, jadi di sini kelompok saya akan membuat video tentang menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan. Dan di sini kita akan gimana sih caranya menyelesaikan soal dengan cepat. Oke, benar. Saya juga akan kasih tahu contoh-contoh rumus-rumusnya dan beserta gimana sih cara ngapalin Sinkostan. Nah itu. Bagus ya idenya Khairul. Ada lagi yang mau menyampaikan idenya setiap kelompok? Karena oh ya, ya. Ya. kalau main datingnya Iya, satu kertas satu kelompok. Berapa? Handphonenya yang gede ininya. Nah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Semuanya paham? Oke, semuanya terima kasih banyak ya. Jangan lupa proyeknya dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Iya, betul. Perkenalkan, saya Zulfur Rahma, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 79 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Radia, guru matematika SMA 79 Jakarta. Selamat pagi Ibu Robiah. Iya, selamat pagi Bu Rahma. Gimana kabarnya Ibu Robiah? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Ibu Robiah Iya, ya. kelas 10-4. Di kelas Betul. 10-4 Ya. materi pelajarannya Relasi dari trigonometri. ya alhamdulillah sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi itu? Oh, alhamdulillah saya senang sekali karena kan di sini pengetahuan saya bertambah. Di sini saya juga belajar tentang pembelajaran KSE yang berdiferensiasi. Di sini sangat membantu saya dalam mengajarkan materi terutama di tema relasi trigonometri. Ya, jadi Ibu merasa bahagia ya Iya, betul. bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10-4 ya materi trigonometri. Iya. Apakah pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah sesuai? Oh iya, sudah Bu Rahma. Yang saya lihat di sini anak-anak juga sangat menyukai pembelajaran yang saya masukkan pembelajaran KSE yang berdiferensiasi ini. Karena kan sebelumnya kan saya kan mengajar hanya konvensional saja ya, anak-anak mungkin cenderung bosan kali ya. Nah di sini ketika saya memasukkan pembelajaran KSE yang berdiferensiasi ini, saya melihat anak-anak antusias dalam mengerjakan soal, juga dalam memperhatikan saya ketika menjelaskan soal Bu Rahma. Ya, jadi Ibu merasa bahwa pembelajaran ini sudah tercapai tujuan pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Dan benar. langkah-langkah yang Ibu persiapkan dalam rencana EPP juga sudah dijalankan semuanya Ibu ya. Betul, iya. Ya, jadi hasil observasi yang sudah saya lihat juga Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu gitu ya. Iya. Bagaimana Ibu sudah membuka pelajaran dengan ramah kepada anak, kemudian anak diminta untuk berdoa, kemudian juga Ibu melakukan senam otak ya Ibu ya. Iya, betul Di sekali. situ Ibu bertujuan agar anak termotivasi dan fokus Iya. terhadap pelajaran dan seperti Iya. itu ya Ibu ya. Karena kan sebelumnya kan ketika saya masukkan ada beberapa anak yang mungkin karena dari pelajaran sebelumnya ke pelajaran matematika ada yang belum siap, ada yang juga kemana-kemana. Nah, Masih belum fokus iya gitu betul, ya, Bu, ya? belum fokus. Nah, ketika saya masukkan pembelajaran KSE yang berdiferensiasi ini, saya melihat anak-anak mulai fokus, mulai terarah gitu kan. Sebelum saya mengajarkan materi. Iya, jadi sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu membangun motivasi anak untuk belajar, Iya. kemudian mindfulness Kesadaran gitu ya, emosionalnya kesadaran saya emosional. bangun juga kan, Iya, gitu. seperti itu ya, kesadaran diri anak, kemudian Iya. anak fokus untuk belajar. Jadi Ibu membuat mereka fokus dalam nantinya akan menerima materi. Iya. Kemudian selanjutnya kan Ibu menyampaikan materi di situ ya. Itu juga terlihat ada komunikasi dua arah ya. Iya. Ibu menjelaskan materi, kemudian ada anak yang menjawab dan menjawab pertanyaan juga seperti itu ya betul. Bu ya. Iya. Dan Ibu juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi di situ ya Bu. Betul. Di situ setelah saya melakukan senam otak, lalu saya melanjutkan ke penjelasan materi, di situ juga saya ada interaksi dengan anak. Jadi saya tidak hanya menjelaskan materi saja, saya juga menulis soal. Jadi saya menulis soal di papan tulis, anak-anak menjawab. Nah, setelah mereka mulai paham dengan materi yang sudah saya jelaskan, saya melakukan pengelompokan Bu Rahma berdasarkan minat dan bakat mereka. Jadi saya kelompokkan ke nama-nama anak-anak berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Iya. Nah, nanti hasil karya mereka buat, kalau kan saya buat ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu saya buat hasil karyanya ke dalam bentuk video, kelompok kedua ke dalam bentuk mind mapping, kelompok ketiga dalam bentuk portofolio. Iya, dan itu udah Ibu lakukan seperti itu ya. Iya. Itu sudah Ibu lakukan dan itu terlihat ya dalam observasi. Kemudian ada rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk pembelajaran berikutnya? Oh ya, tentunya saya senang sekali karena sudah diperkenalkan dengan pembelajaran KSE yang berdiferensiasi ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran ini karena kan saya melihat anak-anak juga suka, dan saya pribadi juga merasa terbantu gitu kan ya dengan pembelajaran ini. Jadi saya mengajar dengan senang ya kan, karena anak-anak juga termotivasi dan fokus gitu ketika saya mengajar. Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan menambahkan video motivasi agar anak-anak tuh bukan cuma semangat, tapi juga dia benar-benar sebelum masuk ke materi yang akan saya ajarkan, anak-anak tuh sadar gitu, oh ternyata
kalau hidup itu begini ya kayak gitu. Jadi akan saya tambahkan itu, dan setelah itu kalau bisa nanti di akhir bukan cuma kelompok, saya akan menambahkan sedikit games untuk mereka. Ya, jadi rencana ibu ke depannya, ibu tetap akan memasukkan potensi sosial emosional gitu ya betul. dalam pembelajaran agar mereka bisa termotivasi dan semangat dan punya mindfulness untuk belajar penuh di pelajaran matematika. Kemudian juga ibu nanti ke depannya juga menambahkan games gitu ya, games agar anak bersemangat ya. Betul, ya. Kemudian untuk yang berdiferensiasinya juga kemarin kan ibu diferensiasi produk gitu ya. Betul, Apakah betul. ibu mau mencoba dengan diferensiasi proses? Oh iya. Iya, tentunya mau ya. Mau dong, iya. Nah, kira-kira apa langkah ibu yang akan ibu lakukan untuk bisa mencapai itu? Yang pasti yang pertama kita lihat dulu kan anaknya, kita lihat sesuai kebutuhan mereka. Si A kebutuhannya di mana, ada yang estetik, ada yang audiovisual. Nanti saya kelompokkan. Selanjutnya sepertinya saya akan membuat kelompok lebih kecil lagi Bu Rahma, karena kan kemarin kan kekurangannya betul, kan kita kan karena kelompoknya besar jadi kan agak sedikit berisik ya, ya kan, karena ada yang kurang kurang berbaur gitu kan ya, ada yang berbaur juga. Jadi di sini kayaknya pembelajaran lagi untuk saya di kedepannya ini akan membuat kelompok lebih kecil lagi. Ya, jadi nanti ibu akan melakukan identifikasi anak-anak, mengkelompokkan berdasarkan minat ataupun gaya belajarnya mereka. Betul. Kemudian nanti prosesnya akan diubah ya. Iya, prosesnya akan seperti diubah. itu. Jadi kelompoknya juga bisa lebih Kecil kecil lagi ya. Kalau kemarin kan ibu Lebih membuatnya besar, kan? 3 kelompok ya. Iya. Jadi agak besar tuh ya, kelompoknya agak besar. Ibu akan lebih kecil lagi Ya, seperti supaya itu anak-anak ya. konsen gitu kan untuk Iya. mengeluarkan ide-ide mereka. Nah, itu baik ya, itu bagus, langkah yang bagus. Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dengan mengkelompokkan anak berdasarkan diferensi tadi ya, ada betul. minat atau gaya belajarnya mereka seperti itu, ada minat estetik, video dan sebagainya. Dan ibu akan memperkecil lagi kelompoknya. Kemudian langkah apa lagi yang akan ibu lakukan? Selanjutnya mungkin di sini kan saya juga masih baru berkenalan tentang pembelajaran KSI yang berdiferensiasi. Mungkin di sini saya juga akan banyak bertanya dengan Ibu Rahma gitu kan ya, yang sudah lebih paham gitu kan, karena saya kan juga baru belajar dari Ibu Rahma. Nah, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya di sini saya akan banyak bertanya kepada Ibu Rahma, apa sih yang sebenarnya pembelajaran KSI berdiferensiasi ini dilakukan selain yang Ibu Rahma ajarkan seperti itu, Bu. Iya, jadi berarti nanti ibu rencana ke depannya karena ibu mau mengembangkan pembelajaran ibu untuk yang memasukkan pembelajaran KSE, kemudian berdiferensiasi yang lebih menarik lagi. Kita sama-sama akan belajar ke depannya ya, bisa mengikuti pelatihan atau kita saling berbagi seperti itu ya. Saya apa yang saya dapatkan dari guru penggerak nanti kita akan bagikan ke ibu. Kemudian kita juga sama-sama belajar dari pelatihan atau kita bertanya kepada yang ahli dan sebagainya, seperti itu ya ke depannya. Kira-kira ibu tadi kan langkah-langkahnya udah bagus tuh ibu. Dalam waktunya dalam berapa lama ibu akan melakukan itu? Persiapan itu untuk pembelajaran berikutnya? Untuk waktu mempersiapkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang kita akan rencananya kan kita udah evaluasi pembelajaran yang kemarin seperti itu dan sudah berjalan dengan baik. Menurut ibu sudah baik ya, dan saya juga sudah melihat seperti itu sudah berjalan sesuai dengan sana. Kemudian kita akan kedepannya kan ingin memperbaiki terus pembelajaran kita ya sebagai guru. Tadi juga rencana tindak lanjutnya juga ibu akan menambahkan KSE-nya, bagaimana mereka bisa punya pengendalian emosi yang lebih baik gitu ya, punya kesadaran diri ya, terus fokus dalam pembelajaran dan ada diferensiasinya yang berbeda. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai pembelajaran berikutnya yang seperti itu, ibu mempersiapkannya berapa lama? Saya mempersiapkannya, mungkin saya mengambil waktu-waktu di mana saya sedang tidak ada mata pelajaran, terus juga atau ketika sedang liburan sekolah seperti itu, dan saya sambil saya sharing dengan Ibu Rahma bagaimana cara pembelajaran KSE yang berdiferensiasi yang lebih bagusnya lagi bagaimana ya. Baik, itu saja mungkin yang kita rencanakan ya ke depannya. Semoga apa yang kita rencanakan di hari ini untuk pembelajaran ke depan, tentunya apa yang kita dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini tentunya yang berdampak akan kepada murid. Ya kan? Dengan diadakannya observasi dan pasca observasi ini
kita akan mengevaluasi pembelajaran yang yang kedepannya akan lebih baik Amin, lagi, ya, betul. dan rencana-rencana yang udah Ibu sampaikan tadi bisa kita lakukan Ya, gitu ya, ya, sehingga ya. pembelajarannya akan lebih menarik lagi dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa Sampaikan, ya. tercapai. Itu aja. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Kayak sepertinya sudah cukup Ibu Rahma. Di sini saya banyak terima kasih karena saya senang sekali karena sudah diperkenalkan dengan pembelajaran KSE yang berdifferensiasi ini. Karena di sini saya melihat benar-benar menjadi pengalaman untuk saya gitu kan. Jadi tambah wawasan saya juga, dan anak-anak saya melihatnya juga lebih antusias dalam menerima pelajaran saya itu. Iya, jadi Ibu merasa setelah dimasukkan pembelajaran KSE sosial emosional, Ya, anak betul. diberikan teknik-teknik pembelajaran agar bisa fokus Ya. melalui kemarin senam otak gitu ya. Ya. Kemudian dengan pembelajaran berkelompok yang berdiferensiasi tadi berdasarkan Ya. produk itu, Ibu merasa itu lebih baik dari pembelajaran betul. sebelumnya. Dan Iya. Ibu merasa akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Betul, ya. Itu mudah-mudahan bisa Ya. kita lakukan. Amin. Dan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Tujuan Amin. pembelajaran pun akan Tersampaikan, tercapai. ya. Ya. Ya, Itu oke. saja Ya. yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.